pasti dari perusahaan akan menegur juga kalau ketahuan, karena nanti akan membawa nama perusahaan kan. Misalnya kita sudah bikin satu sistem bahwa single lisensi, teman-teman pakai menjelaskannya pakai piramida, ya kan? Nanti perusahaan yang dikira salah gitu, dan itu akan nanti kena ke perusahaan, makanya kita juga harus perhatikan. Jadi harus benar-benar ikuti sistem yang berlaku. Karena kan sudah ada Permendak, bisa di-download Permendak 70 tahun 2019, itu dasar yang baru ya. Yang terbaru itu Permendak Peraturan Menteri Perdagangan nomor 70 tahun 2019. Itu baru banget, baru tahun ini. Itu baru banget penyesuaian. Dan kita adalah yang pertama ya Pak menyesuaikan itu ya? Enggak, Ada beberapa ya? Oh siap. Kemudian Permendak, nah nanti ada juga yang dari perusahaan itu berupa kode etik. Kalau dari kementerian kan berupanya Permendak, peraturan dari perusahaan berupanya kode etik. Nah kode etik dan juga ini terkait juga dengan nanti yang lain, misalnya Flipchart. Kalau Flipchart kan masih ada revisi kan, perbaruan Kentak dan sebagainya masih ada revisi. Jadi itu nanti akan saling seimbang. Jadi teman-teman harus memang jangan putus informasi, harus memang tahu informasi terupdate dan terupdate. Tapi selama teman-teman tadi mengambil langkah-langkah yang tadi saya bilang, saya kira aman, nggak masalah. Kalau misalnya kita testimoni itu kan boleh, kita berhasil ya boleh lah, ya kan. Yang penting nanti jangan ada kalimat yang menjamin, ya klaim-klaim yang begitu lah yang nggak boleh. Dan itu memang arahan dari Kementerian Perdagangan yang memberi arahan kepada kami. Jadi kami bertugas untuk bagaimana menyampaikan sesuai dengan arahan dari kementerian. Supaya kami nanti nggak dibilang kami yang ngajarin lagi ya. Kami yang ngajarin lagi kan, repot. Jadi buat promosi yang menarik mungkin, yang penting tidak keluar dari aturan. Insyaallah. Jadi lebih mudah menyampaikannya, dan ini pilihan paketnya dari ini. Tidak bisa lagi sebut. Yang nggak bilang itu cuma dua loh. Satu adalah multi HU kan nggak boleh. Dan kita memang sekarang sudah membuat satu lisensi, satu HU. Jadi bukan kita memang sekarang lisensi dari dulu lisensi itu satu lisensi. Cuma sebenarnya kalau teman-teman mengacu nih di marketing brand kita di Flipchart lama pun itu nggak ada penyebutan 137 231 di sini. Yang bikin leadernya sendiri Pak. Nggak percaya cek aja, nggak ada. Jadi itu cuma karena teman-teman terbiasa bisnis binari. Pikirannya langsung udah sama. Padahal aslinya kan kita pun di marketing brand yang lama itu nggak ada. Di buku Flipchartnya nggak ada penulisan 37 31 itu nggak ada. Tapi begitu di PowerPoint kan berubah kan. Soalnya lebih mudah menjelaskan. Kita harus membuat cara-cara sendiri. Nah, ini yang perlu kita samakan karena ternyata ketika itu beredar di lapangan itu akan berpengaruh ke perusahaan. Perusahaan mendapat teguran dari kementerian. Iya, banyak kami sekarang Mas. Jadi kita perusahaan sebenarnya di belakang layar juga ada PR yang dikerjakan, membersihkan file-file di internet dari teman-teman yang upload YouTube itu masih salah-salah, kita juga tolong dihapus dulu Pak. Kan ada kan buat presentasi yang nggak sesuai itu pasti harus dihapus gitu. Jadi dipantau terus. Iya, kita juga banyak PR-nya. Terus yang di website juga kan pada punya landing page, biasa-biasa itu banyak banget Pak. Kan kayak konten branding coba membersihkan mulai dari klaim, mulai dari logo-logo, mulai dari sistem itu kalau dibersihkan luar biasa PR-nya. Makanya harapannya teman-teman yang sekarang ini sudah tahu memberikan satu sampel yang baik pada teman-teman yang lainnya. Jadi kalau yang masih ada menganggap diingatkan juga, Pak ini nggak boleh mau dihapus loh. Kalau ada bantu dilaporkan juga. Karena nanti kan kalau dia terjadi apa-apa kenanya ke perusahaan. Ya kan? Seperti kasusnya Satu MLM kemarin itu gara-gara perbuatan dari beberapa grup di bawah. Yang kemarin rame ya, salah satu MLM yang udah lama membuat sistem di dalam sistem itu perbuatan di bawah grup kan, bukan dari perusahaan aslinya kan. Akhirnya apa ya, membuat jadi ya akhirnya kena juga kan.
banyak di berbagai tempat. Sebenarnya kasusnya itu di berbagai tempat. Saya sendiri pernah menemui langsung kasusnya. Karena saya yang kasus itu pernah, tapi nggak usah cerita itu lah. Gitu. Jadi di Bandung pun ada begitu. Dengan cara teknik yang sama, mengumpulkan orang dari daerah di mes. Ya, ya. Itu di Bandung juga ada. Saya Doktrinasi. ada itu. Makanya kalau kita melihat ada grup-grup dari Sinergi Ekorasi yang saya melanggar kode etik, harus kita laporkan. Karena nanti itu akan menyinggung kita juga, akan kena ke semuanya kan. Kalau terjadi apa-apa, nah ini penting kita teman-teman membantu support system, membantu perusahaan untuk memberikan promosi yang baik, yang memang apa ya, yang MLM ini kan terkesan memang sudah MLM itu tanpa harus kita memberikan tawaran yang bagus, sudah diklaim sebagai sebuah bisnis yang memberikan tawaran yang over. Udah kan gitu pandangannya. Makanya kan kita harus memang PR lumayan ya kalau kita mau membuat image yang baru. MLM itu profesional gitu dan sebagainya. Nah, kita berikan tawaran yang bagus. Mending kita perbanyak bukti, tapi kalimat-kalimat yang begitu mah nggak usah terlalu lah. Buktinya kan kalau bisnis ini emang bagus, nggak perlu dibikin gitu juga udah bagus. Iya kan? Kalau katanya begitu, ini udah produk udah bagus. Ngapain kita pakai harus janji-janji juga, gitu kan? Nggak perlu juga kali kan, malah bikin masalah. Iya. Pakai offer gitu. Nah itu sih. Kemudian mengenai sistem ini penting sih. Sistem ini yang nggak boleh bukan cuma itu. Satu adalah penyebutan hak usaha multi. Kedua, jual paket itu nggak boleh. Makanya bahasanya bukan paket Pak, tapi repeat order. Kalau repeat itu kan tidak dipaksa, dia bisa belanja ulang lagi. Jadi kalau kita kan naik peringkat dengan cara repeat order pribadi, itu bukan paket. Kalau paket itu bahasanya langsung. Jual paket nggak boleh. Jadi di Sinergi gimana? Ya caranya daftar 100.000, lalu belanja produk 1,5 juta. Itu nggak boleh digabung. Daftar 100.000, belanja produk 1,5 juta. Lebaran sekian. Jadi dari daftar 100.000 nggak ada bonus kan dari pendaftaran. Bonusnya dari mana? Dari setelah orang jual beli barang. Nah itu jadi intinya cuma perubahan bahasa itu bisa mempengaruhi sih. Perubahan artinya memang tidak ada perubahan kan? Kita nggak ada perubahan. Cuma perubahan cara menyampaikan ini penting. Karena didengar telinganya beda nanti. Saya ada orang daftar Sinergi berapa? Bilang 1,5 juta. Nah ternyata di situ orang itu salah. 1,5 juta daftar itu daftar apa belanja? Gitu makanya. Ya. Daftar plus belanja, kena lagi Pak, diserang sama orang yang pakai akad syariah. Berarti satu akad dalam 2 transaksi dalam satu akad. Tuh kan. Jadi sekarang itu mesti ini registrasi akadnya registrasi, belanja akadnya belanja. Jadi akadnya beda. Justru itu yang lebih tepat ternyata ya. Terlepas dari kan kemarin ada tuh teman-teman yang membuat ini juga nggak boleh tuh, dilarang banget, dan kita diserang, kita benar-benar diingatkan ya gara-gara satu teman-teman banyak lah yang membuat share perbedaan MLM dan PLBS. Awalnya itu. Pak, PLBS sama MLM bukan sama. Bedanya apa? PLB itu penjualan langsung berjenjang syariah. Sama dengan bank konvensional dan bank sama-sama bank nggak? Sama. Nah iya gitu, itu nggak boleh kita membedakan begitu. Eco-racing atau mungkin yang paling parah gini, eco-racing bukan MLM tapi PLBS. Kementerian gini Pak ke kami, kalau eco-racing bukan MLM kita cabut izinnya. Loh izinnya kita izin apa? MLM. Nah iya, kenapa nggak ngaku aja kita MLM? Gitu. Nah itu salah. Jadi bener juga nih kita, bener juga Pak. Jadi teman, dan itu kan nggak ada kita ngajarin
di website kita nggak tersebut, di website kita juga nggak ngajarin begitu. Yang bikin tulisan itu kan emang imajinasi teman-teman kan, kreatif lah gitu, banyak teman-teman kreatif. Ya kita malu, tapi kita jelaskan bahwa itu salah. Kalau kita mengklaim kita bukan MLM ya salah. Mending bilang kita MLM, tapi MLM-nya syariah, gitu. Gitu. Kan lebih jelas kan, daripada kita bilang bukan MLM, kita ini tapi izinnya izin MLM Pak, gitu loh. Jadi kita nggak usah berdalih, MLM itu kan boleh, ya kan? Benar. Jadi makanya sekarang Flipchart yang baru itu saya tampilkan perizinan. Oh. Desain yang baru nanti keluar ini itu ada berdasarkan Permendag, kemudian itu aturannya kita tampilkan biar orang ngerti gitu. Jadi nggak usah, namanya kan di Kementerian Bisnis penjualan langsung atau distribusi langsung, itu sebutannya. Bahasa Inggrisnya apa? Direct selling. Ya direct selling itu MLM kan. Bisnis kalau dari luar negeri direct selling kan bahasanya. Nah, direct selling itu ada dua, ada single level marketing, ada multi level marketing. Itu ada di undang-undangnya itu ada dan boleh. Jadi kalau sebuah bisnis yang boleh, gak usah pusing-pusing teman-teman. Kalau ada orang yang negatif sama MLM, jelasin aja. Bentar dulu Pak, Bapak negatif kenapa? Dulu saya begini, ternyata dia ceritain investasi bodong. Iya kan? Atau dia memang tidak jalan sistemnya gitu. Jadi kita justru harus memberikan wawasan gitu kepada orang-orang yang memang belum ngerti. Dan sekarang memang sudah masanya sih orang orang sekarang nggak ikut MLM harusnya udah nggak keren. Maksudnya gitu. Gitu harusnya. Maksudnya kan nggak ikut MLM nggak keren. Gitu. Kenapa? Itu kan bisnis yang ya kalau kita mau meningkatkan penghasilan nggak punya MLM dengan gaji kan nggak mungkin. Tapi maksudnya pengen meningkat, tapi gajinya segitu doang, itu gimana? Kalau kata saya gini, kalau kamu mau meningkat penghasilannya, gampang. Satu, pindah kerjaan, cari yang gajinya lebih tinggi. Kalau ada, itu yang pertama, kan gitu. Jadi kita itu fokus sama yang jelas lah solusi. Kalau masih nggak bisa juga, ya kamu harus naik jabatan kan gitu. Kalau emang ada, ya silahkan naik jabatan. Atau kamu bikin usaha yang memang hasilnya miliaran, bangun properti misalnya, ya kan, buat perusahaan corporate dengan modal besar tapi untungnya mungkin besar gitu kan. Nggak bisa kan? Ya udah kalau nggak bisa ya udah ini gitu kan gitu. Ini itu cuma solusi. Kalau misalnya ada orang saya nggak pengen sukses, oh berarti cukup. Udah jelas kan? Dia nggak mau sukses, nggak mau punya mobil, nggak mau segala macam. Ya udah, kalau itu kan udah pilihan. Tapi kalau ada orang gini, hidupnya hari-hari itu dia mengeluh, kehidupan sulit, gitu kan, ngeluh terus tiap hari. Kemudian gimana ya caranya berubah hidup, tapi dikasih solusi. Gitu. Nah itu loh yang nggak masuk. Kalau dia nggak mengeluh sih nggak apa-apa. Kan orang itu boleh memilih hidup sederhana, boleh. Dia memilih saya hidup gini sampai mati, ya boleh. Tapi kalau dia pengen berubah terus ngeluh, tapi kalau ada bisnis dia nyalahin bisnis, kan bingung ya. Maunya dia apa coba? Paling maunya dia mau bisnis yang instan, akhirnya gabung investasi bodong. Paling begitu. Orang yang menolak MLM biasanya ditarik investasi bodong, join Mbak. Pas dia taruh MLM dia tanya, halal atau enggak? Tanyanya udah banyak. Begitu ada bini investasi bodong yang ini nggak usah kerja sama kerja dan sekian, dia join tanpa tanya. Itu sering. Nah, makanya kita harus, kalau ada orang yang MLM, kalau saya cuci otak sekalian, bersihin sekalian, benerin, lurusin. Kalau kamu nggak mau, tapi nggak boleh nyalahin. Ini ada aturannya. Iya, gitu loh. Kalau kamu begini, kalau kata aku bukan nggak mau, kalau kamu nggak mampu, jangan nyalain bisnisnya. Bilang aja kamu itu nggak mampu, ya kan? Nggak punya keyakinan, ya kan? Nggak berani berjuang gitu kan? Ya udah jelas nggak apa-apa gitu. Tapi kalau teman-teman yang mau berjuang ada peluang bagus ya biar jalan lah, jangan menegatifkan gitu ya. Saya kira begitu sih, karena bisnis MLM ini meskipun ada dua mungkin pandangan yang berbeda-beda, apalagi kalau di secara ustaz kan beda-beda. Ada yang langsung dengan saklek menghukumi haram, ada yang
nggak bisa dihukumi haram. Kenapa? Yang haram itu bukan MLM. Bapak jualan nggak MLM juga haram. Kalau caranya kan gitu. Jadi yang haram itu kan gini. Misalnya ada bank syariah paling syariah. Apa itu syariah? Belum tentu. Yang dimaksud syariah haram halalnya kan bukan namanya. Jadi MLM itu kan sebuah sebutan. Pertanyaannya gampang, ya dicek dulu cara transaksinya gitu loh. Yang disebut halal kan akadnya, transaksinya, jual beli kok diharami. Kalau tapi yang paling banyak kan begini, yang orang yang haram, yang mengharamkan biasanya itu yang dipakai dalilnya adalah dianggapnya kita itu nggak kerja dapat duit atau menguntungkan yang di atas, itu yang paling utama biasanya dipakai. Kalau saya gampang, sekarang gini aja lah, nggak usah MLM. Saya kerja di kantor, menguntungkan yang di atas apa enggak? Iya pasti. Tuh. Sekarang jangan bahas MLM dulu. Iya. Jadi kita lurusin dulu pemahaman nih, jangan nanti seolah-olah menyudutkan MLM padahal di tempat lain juga sama. Kalau saya belajar dari Pak Haris tuh menyampaikannya luar biasa, menyampaikannya pintar sih. Menyampaikan begini, bisnis itu kan ada bisnis konvensional, ada bisnis jaringan, kan? Kalau di konvensional itu sistem pemasaran distribusinya nanti ada prosesnya, ada dari pusat ke distributor wilayah, daerah dan sebagainya, betul kan? Nah, dari yang paling kecil Pak itu ngambilnya dari mana? Ke pusat atau ke daerah terdekat? Agen terdekat. Pertanyaan gampang. Sekarang nanti bisa nggak yang kecil itu mengalahkan omset yang di atasnya ini? Oh berarti ini, itu kan konvensional kan? Boleh nggak itu? Boleh. Dia kerja lebih banyak, gitu kan? Tapi yang lebih kaya yang di atas kan sama ini. Sama bedanya coba. Yang punya modal gede, dia jadi distributor besar. Boleh kan? Boleh. Yang modalnya kecil ya jadi agen lah. Retail lah mungkin gitu kan. Nah ini kan sebuah emang peluang usaha ya gitu. Kalau emang orang punya modal dia pasti ambil yang besar. Dia punya kapasitas, kalau nggak punya dia mulai dari yang kecil kan gitu. Nah itu satu. Kemudian kalau jaringan itu ada dua, ada franchise, ada MLM. Franchise juga menurut pengalaman orang yang punya franchise, Pak Haris itu kan dulu juga salah satu pemilik cabang franchise tingkat provinsi atau tingkat daerah gitu.